Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan sehat dan kesempatan pada kami. Saya Lisda Rahmawati dan rekan saya Mika Ayulianingsi akan memaparkan penjelasan mengenai praktikum farmakognosi dengan metode sampling, yaitu dengan menggunakan Simplicia serai atau dengan nama ilmiah Cymbopogon nardus. Serai atau dengan nama lain Cymbopogon nardus L. Randall Cirtonella adalah sebuah tanaman tahunan yang penting secara industri dan mengandung minyak esensial yang dibudidayakan di seluruh bagian India, Burma, Semenanjung Malaya, Sri Lanka, dan Seychelles. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu mengaplikasikan di laboratorium bahan alam dan dapat melakukan sampling, yaitu diantaranya menjelaskan beberapa pengujian metode sampling, menentukan kapan metode sampling dilakukan, dan menjelaskan bahan-bahan sediaan farmasi yang diberi perlakuan sampling. Pengertian dari Simplicia itu sendiri adalah bahan alam yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun, dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang tidak dikeringkan. Simplicia terbagi menjadi 3 jenis, yakni Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan Simplicia mineral. Berikut adalah landasan teori dari praktikum ini adalah hasil analisa suatu sampel tergantung pada apakah sampel dapat mewakilkan keseluruhan batch untuk mengambil suatu keabsahan kesimpulan. WHO telah menetapkan aturan umum untuk menguji kualitas bahan farmasetika dengan menggunakan metode sampling. Pada saat penyeleksian dan persiapan sampel untuk pengujian prosedur tersebut perlu dilakukan. Nah, di sini ada beberapa teknik percobaan dari metode sampling itu sendiri. Di antaranya adalah sampling bahan dari ruahan atau bulk. Yang kedua adalah pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik. Dan yang terakhir adalah mikrosublimasi. Pertama, mari kita bahas mengenai sampling bahan dari ruahan atau dengan nama lain bulk. Metode ini dilakukan dengan cara pemeriksaan setiap bagian meliputi pengemasan dan labeling, pengecekan kondisi kemasan, dan mentandai apabila ada hal-hal yang bisa mempengaruhi mutu dan stabilitas dari isinya, yaitu meliputi kelembaban, kerusakan fisik, dan lain sebagainya. Bila ada kerusakan, maka kotak tersebut harus dipisahkan. Untuk tekniknya adalah sebagai berikut. Bila per batch terdiri dari 5 unit, maka sampel adalah 1 unit per batch. Untuk yang kedua, bila per batch terdiri dari 6 sampai 50 unit, maka sampel adalah 5 unit per batch. Yang ketiga, bila per batch terdiri dari 50 unit, maka sampel adalah 10% dengan jumlah unit di bulatan kelipatan 10 berikutnya. Pemeriksaan itu terdiri dari apa aja sih? Di sini ada 5 yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan itu sendiri. Yang pertama adalah karakteristik organoleptis, yaitu diantaranya warna, tekstur, bau, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya perpisahan bahan pengemasan yang rusak. Yang ketiga, bentuk bahan, yaitu padatan, serbuk, perajangan, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya serangga. Dan yang kelima, adanya benda asing. Misalkan pasir, kaca, rajangan, dan lain sebagainya. Nah, untuk alat dan bahannya sendiri yang digunakan dalam praktikum ini adalah untuk alatnya itu mikroskop, kaca objek, batang pengaduk, kotak sampel, kemasan, dan jarum. Untuk bahannya yaitu serai, gliserol, klorhidrat, dan air. Pembuatan volt sampel.
di mana dari setiap kotak yang terpilih diambil isinya sebanyak masing-masing 3 buah serai. Kemudian diambil bagian atas, tengah, dan bagian bawahnya. Selanjutnya satukan ketiga serai tersebut, lalu diaduk dengan rata. Pembuatan average sample. Membuat tumpukan yang rata hingga berbentuk segi 4 sama sisi. Kemudian bagi secara diagonal menjadi 4 bagian. Lalu diambil 2 sisi yang berlawanan dan dicampur hingga rata. Terakhir ulangi proses tersebut berulang kali hingga diperoleh jumlah yang dibutuhkan. Lalu sisa sampel dikembalikan ke dalam batch. Selanjutnya ada pembuatan final sample, yaitu dengan cara membagi average serai menjadi 4 bagian. Kemudian setiap bagiannya diperiksa karakteristiknya, meliputi derajat penguraian, tingkat ketidakmurnian, kelembaban, dan kadar abu serta kandungan aktifnya. Pemeriksaan makroskopik dan mikroskopik, yaitu pengujian visual dan bau atau makroskopik, di mana ada ukuran, warna, bau, rasa, dan karakteristik permukaan, tekstur, dan rekatan. Pengujian pada mikroskopik dapat dilakukan dengan cara meneteskan 1-2 tetes gliserol atau kloralhidrat pada kaca objek. Selanjutnya, basahi ujung jarum dengan air, lalu dicelupkan pada serbuk Simplicia serai. Kemudian letakkan pada ujung kaca objek, diaduk lalu ditutup. Kemudian amati pada mikroskop. Macam-macam reaksi yang digunakan yaitu kloralhidrat dan laktokloralhidrat. Yang kedua ada laktopenol, yang ketiga ada Na-hipoklorit, selanjutnya ada sudan merah, iodin, dan Fe3Cl. Mikrosublimasi, yaitu dengan cara ditempatkan sekitar 0,1 sampai 0,2 gram serbuk Simplicia serai pada kaca objek. Lalu diletakkan cincin kaca dan tutup dengan kaca objek. Kemudian dipanaskan dengan hati-hati pada api kecil hingga ada bagian yang menyublim. Terakhir keringkan tutup dan amati sublimat di bawah mikroskop. Kesimpulannya, teknik sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.